Teman-teman pasti pernah mendapatkan SMS dari nomor yang tidak dikenal. Biasanya hal itu terjadi karena data kita bocor. Data yang bocor itu seperti apa sih? Seperti data pribadi ataupun data elektronik lainnya. Data pribadi itu seperti KTP ataupun kartu keluarga dan lain sebagainya. Biasanya aplikasi yang kita masukkan data itu bisa dihack. Aplikasi apa sih yang membutuhkan data-data diri? Di antaranya yaitu ada Facebook, Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya. Biasanya ketika kita mendaftar, pasti kita harus masukkan data diri kita ke dalam aplikasi tersebut. Nah, biasanya di aplikasi tersebut data kita akan tersimpan dengan rapi. Namun, ketika beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi, maka data kita bisa bocor. Data yang bocor itu juga bisa menyebabkan banyak kejahatan yang tidak kita inginkan. Selain itu, data yang bocor juga bisa dijual belikan loh oleh beberapa perusahaan. Hal ini membuat banyak perusahaan juga memiliki data kita secara ilegal, dan itu salah satu hal yang harusnya kita bisa hindari. Data pribadi kita bisa digunakan untuk macam-macam hal. Perusahaan itu bisa gunakan data kita untuk memperbaiki bisnis mereka, atau informasi itu bisa dijual ke pihak lain, seperti penegak hukum, negara asing, atau juga perusahaan yang ingin coba jual sesuatu ke kamu. Data pribadi yang bocor bisa berupa ID ataupun nama lengkap kita, alamat rumah ataupun alamat tinggal, nomor telepon, serta nomor kartu kredit ataupun kartu debit yang kita gunakan. Hal ini adalah data-data penting yang biasanya bisa bocor jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Kebocoran data adalah transmisi data yang sensitif yang secara tidak sengaja bisa diakses oleh siapapun, baik ditransfer secara elektronik maupun fisik. Ancamannya biasanya terjadi bisa melalui website ataupun email. Nah, bisa juga dari perangkat penyimpanan data seluler seperti media optik, hard drive, dan juga laptop. Tapi saat kebocoran data terjadi, biasanya data yang bocor ialah data-data informasi sensitif. Selain itu, secara tidak langsung banyak masyarakat yang juga memamerkan identitas mereka di sosial media yang bisa rentan sekali data mereka dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Human error merupakan salah satu penyebab terjadinya kebocoran data, di mana banyak sekali masyarakat yang mempublikasikan informasi sensitif mereka dan membagikannya secara online di sosial media mereka. Malware merupakan program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Penyusupan tersebut bisa masuk melalui email, downloadan internet, atau program yang terinfeksi. Malware juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan terjadinya pencurian data. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli secara elektronik di mana menggunakan jaringan internet yang beroperasi selama 24 jam. E-commerce sendiri tidak perlu menatap muka antara penjual dan pembeli, namun transaksi tetap bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak sekali e-commerce yang sangat terkenal. Di antaranya yaitu Shopee, Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan sebagainya. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang memiliki banyak sekali pengikut dan juga memiliki banyak sekali penjual yang menjual produk mereka dengan barang-barang yang berbeda. Namun di Tokopedia juga memiliki banyak sekali keuntungan yang bisa digunakan oleh konsumen ketika menggunakannya. Banyak sekali penawaran yang digunakan dan diberikan kepada Tokopedia untuk mensejahterakan penjualnya maupun memuaskan konsumennya. Pada bulan Mei tahun 2020, para media menyoroti data Tokopedia yang bocor. Sebanyak 15 juta lebih data Tokopedia diduga bocor. Bahkan kini, lebih dari 91 juta data Tokopedia dijual di situs dark web. Kronologi informasi ini bermula dari akun Twitter @underthebridge mengetweet bahwa data Tokopedia telah bocor sejak bulan Maret tahun 2020. Mulanya, banyaklah media memberitakan kebocoran data Tokopedia. Seperti dikutip dari Kompas Tekno, pihak Tokopedia melalui Nuraini Rozak sebagai
VP of Corporate Communication Tokopedia membenarkan terkait isu yang beredar bahwa memang ada upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Di lain sisi, pihak Tokopedia berupaya mengamankan untuk tidak ada kebocoran data terhadap transaksi maupun data pembayaran. 3 Mei tahun 2020, akun Twitter yang sama, @underthebridge, mengetweet update kebocoran data menjadi 91 juta data diduga dijual untuk $5.000 Amerika atau sekitar 74 juta rupiah di dark web. Bahkan di akhir tweetnya, pemilik akun ini juga menyarankan para pengguna untuk segera mengganti password akun Tokopedia. Berikut hasil screenshot data pribadi pengguna Tokopedia yang dijual di dark web. Data tersebut termasuk nama pengguna, email, dan password. Lalu, dengan insiden kebocoran data ini, pihak Tokopedia mengambil tindakan untuk pastikan keamanan data pengguna seperti yang dilansir di mediakompas.com dengan judul "Pastikan keamanan data pengguna Tokopedia terapkan perlindungan berlapis", di mana External Communication Senior Lead Tokopedia Ekel Chandra Wijaya mengatakan kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna selalu menjadi prioritas utama Tokopedia. Sebagai perusahaan teknologi Indonesia, Tokopedia terus melakukan berbagai pengendalian keamanan yang memadai dengan melakukan pembatasan akses dan perlindungan berlapis terhadap data, kata Ekel pada kompas.com Minggu 18 Juli 2021. Ekel memastikan sebagai bisnis yang berbasis bisnis reputasi dan kepercayaan, pihak juga konsisten dalam melakukan pembaruan terhadap perlindungan data pribadi pengguna sesuai dengan standar keamanan global dan tentunya hukum yang berlaku di Indonesia. Tokopedia di sisi lain tetap mengutamakan keamanan dan kerahasiaan data pengguna dalam setiap pengelolaannya. Kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna akan selalu menjadi prioritas utama, dan ini kami terus menjadi upaya berkelanjutan dari kami karena bisnis Tokopedia adalah bisnis kepercayaan, tegas dia. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya data pengguna e-commerce yang bocor disebabkan dengan adanya keamanan data yang tidak terjaga oleh pihak Tokopedia. Hal ini membuat banyak data yang bocor dan tidak aman. Selain itu, data yang bocor dan banyak beredar di berbagai media sosial ini bisa menimbulkan kejahatan digital yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk menggunakan data tersebut. Hal ini bisa berakibat fatal bila tidak diatasi. Maka dari itu, setiap platform digital harus mengutamakan atau memiliki keamanan yang tinggi agar para pengguna merasa aman dan percaya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dari itu kelompok kami ingin mengedukasi masyarakat agar tetap berhati-hati dalam menggunakan atau mengakses internet agar data pribadi dapat terlindungi dan tidak disalahgunakan atau dimata-matai oleh orang yang tidak bertanggung jawab.